Hai semuanya, kenalin aku Fadil Imelda. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Kalian pasti pernah lihat kan, es yang sedang mencair atau teko yang sedang mengeluarkan uap, seperti yang ada di film Upin Ipin yang judulnya Cerat Antik Kesayangan Opah. Kalian udah nonton belum nih? Kalau belum, ini aku kasih cuplikannya dikit ya. Tapi manalah tahu bila-bila dia tak berfungsi, Opah masih ada cerik nak masak air panas. Bolehlah guna sekarang. Biar akak guna dulu. Alah, macam mana Rus nak buat teh ni? Ha. Nah, scan yang ini. Scan cerat antik kesayangannya Opah mengeluarkan uap. Mari kita diskusikan mengapa hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana proses air mendidih dapat menghasilkan uap dari sudut pandang fisika. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita harus tahu dulu apa itu suhu. Di sini sudah ada yang tahu belum suhu itu apa? Nah, betul. Suhu itu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Kita biasanya menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Dan satuan yang paling sering kita temui adalah Celcius. Namun, di beberapa tempat ada juga yang menggunakan Fahrenheit atau Kelvin. Ini adalah contoh gambar termometer yang sering digunakan untuk mengukur suhu. Termometer ini berisi zat cair warna merah yang naik atau turun sesuai dengan perubahan suhu. Pada termometer ada yang dinamakan dengan titik tetap. Titik tetap adalah titik referensi yang digunakan untuk menentukan skala suhu pada termometer. Ada dua titik penting, yaitu titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atas merupakan titik tertinggi pada skala suhu, biasanya dihubungkan dengan kondisi panas ekstrim. Sedangkan titik tetap bawah merupakan titik terendah pada skala suhu, biasanya dihubungkan dengan kondisi dingin ekstrim. Di antara titik tetap atas dan titik tetap bawah itu dinamakan dengan skala suhu. Nah, selanjutnya ada satuan suhu. Satuan suhu ini ada 4. Yang pertama Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan keempat Kelvin. Masing-masing satuan suhu ini bisa diubah ke satuan suhu lainnya. Contohnya seperti satuan suhu Celcius diubah menjadi Reaumur atau Celcius diubah ke Fahrenheit. Begitupun sebaliknya. Satuan suhu Fahrenheit bisa juga diubah ke Celcius. Kemudian kita akan membahas penetapan titik tetap pada masing-masing satuan suhu tadi. Pada Celcius, titik tetap bawahnya adalah 0 derajat dan titik tetap atasnya adalah 100 derajat. Pada Reaumur, titik tetap bawahnya adalah 0 derajat dan titik tetap atasnya adalah 80 derajat. Pada Fahrenheit, titik tetap bawahnya adalah 32 derajat dan titik tetap atasnya adalah 212 derajat. Pada Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 derajat dan titik tetap atasnya adalah 373 derajat. Perbandingan antara titik tetap Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Perbandingan tersebut didapatkan dari pengurangan suhu tetap atas dikurang dengan suhu tetap bawah, kemudian dibagi 20. Dan didapatkanlah hasil tersebut. Seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa mengubah satuan suhu ke satuan suhu lainnya. Untuk mengubahnya, kalian bisa menggunakan rumus ini. Selain suhu, ada juga yang dinamakan kalor. Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang lebih panas ke yang lebih dingin.
Contohnya es mencair saat diberi panas. Untuk mencari kalor, kalian bisa menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q sama dengan kalor dan M adalah massa benda tersebut, C adalah kalor jenis benda tersebut, dan delta T adalah perubahan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Nah, ada juga yang dinamakan dengan kalor laten. Jadi, kalor laten ini adalah jumlah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh suatu benda untuk berubah wujud tanpa disertai perubahan suhu. Perbedaan antara kalor dengan kalor laten adalah pada suhunya. Kalau pada kalor itu terjadi perubahan suhu, sedangkan pada kalor laten tidak terjadi perubahan suhu, namun dia hanya terjadi perubahan bentuk saja. Untuk kalor laten sendiri ada dua jenis, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Pada kalor lebur, proses perubahan wujudnya adalah dari padat ke cair, yaitu melebur. Sedangkan kalor uap, perubahan wujudnya adalah dari cair ke gas, yaitu menguap. Contoh kalor lebur adalah es yang mencair menjadi air. Ketika es batu pada suhu 0 derajat Celcius mencair menjadi air, ia menyerap kalor laten lebur, yaitu energi panas yang dibutuhkan untuk mengubah wujud tanpa menaikkan suhunya. Dan contoh kalor uap yaitu air mendidih menjadi uap air. Ketika air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan berubah menjadi uap, ia menyerap kalor laten uap, meskipun suhunya tetap 100 derajat Celcius. Bagaimana sih caranya suhu bisa berpindah? Jadi, ada 3 cara suhu bisa berpindah. Yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu konduksi. Konduksi adalah cara bagaimana panas berpindah melalui benda padat. Misalnya, saat kita menyentuh sendok yang direndam di air panas, maka panasnya akan terasa di tangan kita. Yang kedua adalah konveksi, yaitu panas yang berpindah melalui cairan atau gas. Contohnya ketika air mendidih di panci. Yang terakhir adalah radiasi, yaitu energi panas yang berpindah melalui gelombang elektromagnetik, terutama dalam bentuk gelombang inframerah. Panas dari matahari ke bumi disebut radiasi karena tidak memerlukan medium apapun. Jadi, sudah terjawab ya bahwa yang terjadi pada ceret kesayangan Opa adalah proses perpindahan suhu, di mana terjadi 2 proses, yaitu yang pertama konduksi dari api ke ceret dan yang kedua adalah konveksi di dalam air. Sedangkan keluarnya uap dari ceret menunjukkan salah satu contoh dari jenis kalor laten, yaitu kalor uap, bahwa air telah menyerap cukup panas untuk berubah wujud menjadi gas. Itulah penjelasan singkat kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih sudah menonton.